Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul di ruang Zoom untuk kegiatan sharing bersama alumni dalam rangka Milad Juragan Artikel yang ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pengalaman ya dari alumni Juragan Artikel yang sudah mempunyai penerbitan sendiri, yaitu Miss Julie. Nah, sebelum kita berbincang dengan Miss Julie, mungkin kita akan menyapa dulu Umi Alea, founder dari Juragan Artikel. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ati, Miss Julie, Mbak Betty, ada Pak Nailal juga tadi ya, sama Mbak Dewi ya, dan satu lagi teh yang masuk tuh. Selamat malam semua, terima kasih sudah menyempatkan diri ya untuk sesi sharing malam ini. Iya. Umi, ini gimana nih? Tema kali ini kan mengangkat tentang penerbitan ya, bisnis penerbitan yang didirikan oleh Miss Julie. Mungkin Umi bisa menceritakan bagaimana sih awal mulanya bisa mengenal Miss Julie, lalu akhirnya apakah dengan keberadaan Miss Julie ini nih, kan JA punya penerbitan, Miss Julie juga punya penerbitan. Nah, ini bagaimana Umi? Umi sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Silakan Umi. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini memang seperti agenda kita tiap Selasa dan Kamis malam itu ada sesi sharing dari alumni yang akan membagikan pengalaman-pengalamannya bersama Juragan Artikel. Nah, ini dengan Miss ini sudah lama ya Miss ya. Awalnya waktu itu Miss gabung di kelas training menulis artikel TAT. Dan saya lihat Miss ini sebelumnya sudah aktif sebagai blogger ya Miss ya di guru ya. Nggak salah itu Miss aktif banget di salah satu grup komunitas blogger khusus guru gitu kan. IGI Umi. Ikatan Guru Indonesia IGI. Nah, IGI ya Miss ya. Dan Miss itu saya lihat selain guru itu TAT juga mengelola bimbel ya. Kemudian juga beliau juga dosen. Jadi aktivitas di luar kegiatan menulis secara online, beliau itu adalah seorang pengajar yang sudah membuka bimbel lumayan lama dan juga dosen gitu. Dan yang bikin salut ya semangat belajarnya itu TAT. Jadi yang saya ingat itu waktu itu ada job ya TAT di share di grup itu Miss itu gercep ya. Gerak cepat dan saya 20 atau 40 artikel ya Umi ya. Nulis artikel dan waktu itu ya saya merasa Miss itu awalnya banyak dibimbing ya Miss ya untuk artikelnya dan tapi Miss itu tak pantang mundur sampai akhirnya Masya Allah Miss hari ini sudah jadi mentor juga, mentor menulis luar biasa. Jadi saya merasa ya apa yang saya selalu sampaikan, apa yang Teh Indari berikan kepada saya juga berikan juga kepada teman-teman. Artinya kita sama-sama di sini belajar, bertumbuh dan bersinergi gitu. Nah berikutnya untuk penerbitan itu awal mulanya saya membuka kelas memulai bisnis kepenulisan Miss ya. Bisnis kepenulisan. Dan itu mentornya saya dan Teh Winnie. Nah waktu itu Miss masih agak bingung juga ya, ini kira-kira bisnisnya apa gitu ya Miss ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, memang yang saya rasakan juga kadang-kadang kita itu secara berhubungan mungkin perlu dibantu oleh orang lain untuk melihat potensi kita sendiri gitu kan. Dan waktu itu sampaikan kenapa Miss nggak penerbitan aja karena kan suami Miss itu kan desain grafis ya. Iya. Nah waktu itu jadi Masya Allah dari situlah mulai Miss oh iya ya kenapa nggak penerbitan aja karena sebetulnya suami udah mulai punya fashion di grafis dan akhirnya ya mulailah waktu itu kan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi sebetulnya sih saya sama Teh Winnie tidak tidak mengarahkan dari nol banget, hanya kita mencoba untuk menggali potensi dan kemudian melihat ini Miss itu potensinya di sini gitu kan di penerbitan dan memang
ya kita bekerja sama ya Miss, penerbitan sampai sekarang pun juga bekerja sama. Jadi selalu yang ada di lingkungan kita ini adalah rekan atau partner untuk kita bertumbuh bersama gitu Teh Ati. Nah, Masya Allah, jadi mungkin yang bisa dibagikan oleh Miss ini malam ini saya harapkan adalah semangat belajarnya ya, semangat mencoba hal-hal baru, kemudian fokus. Dan Miss juga ini saya lihat kabar gembiranya sekarang sudah lulus juga Miss ya di dunia mengajarnya ini, alhamdulillah diterima lulus. Jadi artinya saya banyak belajar dari Miss sampai hari ini pun. Bukan menempatkan Miss sebagai murid ya, itu kalau murid kan di kelas aja ya, sama saya juga terus belajar, tapi saya belajar melihat dari Miss itu adalah kegigihannya ya. Kemudian kalau sebagai seorang ibu, saya juga sering nih di balik layar ya Miss ya, kita telepon-teleponan karena saya punya PR nih, masih punya PR dengan 4 anak saya yang saya kan masih pada kuliah-kuliah. Kalau Miss ini 3 jagoan semuanya sekarang sudah mau kerja, Masya Allah, jadi sudah hampir beres ya Miss ya, mungkin sebentar lagi menikahkan, nanti juga nenek lincah ya, masih muda. Terus ini punya cucu ya. Dan itu Miss itu kan yang jadi pemeran si Entong ya, abang itu ya. Bagaimana dulu Umi. Dan mungkin Miss nanti selesai ini bisa Miss menuliskan kisah hidupnya ya, jadi memoir nih ada Mbak Betty ini. Amin. Bagaimana Miss, Masya Allah, berjuang kan Miss juga pernah jadi single parent ya, single fighter mungkin Miss selama berapa tahun mungkin Miss ya, ada sekitar 10 tahun lebih mungkin ya. Single fighternya dari 2002 sampai 2013 menjelang kepergian. Single parent-nya nggak mudah. Kemudian juga sangat nggak mudah. Membangun rumah tangga lagi, merintis bisnis bersama dengan suami dari nol ya, sama-sama saling bahu-membahu, kemudian bagaimana mungkin mengkondisikan anak-anak dan sebagainya, itu bisa jadi buku. Bisa jadi bahan belajar lah, saya pun belajar sama. Itu mungkin Teh Ati pengantar dari saya sedikit mengenai Miss ini. Mudah-mudahan banyak insight yang bisa didapat oleh teman-teman malam ini dari seorang Miss Julie. Iya, Masya Allah, memang benar ya apa yang disampaikan sama Umi. Miss Julie ini yang saya kenal adalah sosok yang sangat energik. Setiap kali berbicara dengan beliau itu selalu saja ada semangat yang ditularkan. Saya sendiri termasuk orang yang sangat berterima kasih kepada Miss Julie karena motivasi-motivasi yang diberikannya bisa berdampak sangat besar untuk saya sendiri, terutama supaya lebih semangat lagi. Terima kasih ya Miss ya. Mudah-mudahan saja dengan semangatnya Miss Julie ini bisa ditularkan juga nih kepada kami. Terutama kan Miss Julie ini sudah aktif mengajar, terus juga aktif menulis. Yang saya lihat itu kan di medsosnya juga aktif. Saya kadang suka bingung sendiri, ini Miss Julie gimana sih tenaganya, waktunya gimana cara ngebagi waktunya, dan energinya itu selalu ada, semangatnya itu selalu ada gitu di setiap grup yang saya ikuti, pasti Miss Julie itu selalu energik gitu. Mungkin kita langsung saja menyapa Miss Julie. Kami di sini ingin mendengarkan cerita dari Miss Julie, bagaimana sih mengawali kegiatan menulisnya, lalu sampai akhirnya memiliki bisnis kepenulisan. Silakan Miss Julie. Terima kasih Teh Ati, Umi Alia, dan juga teman-teman yang udah hadir. Alhamdulillah, sebenarnya satu sanjungan buat saya atas di JA yang luar biasa, dan emang bikin saya nggak pindah ke lain hati ya Umi ya. Umi pasti belum menemukan saya di komunitas manapun. Saya cuma ada di Umi JA dengan Inscript. Inscript itu pun Umi yang memperkenalkan. Saya di komunitas lain belum ada sama sekali, insya Allah. Karena memang saya kalau udah kata setia satu Umi ya, misalnya ke salon aja satu itu aja udah sampai bosen, nggak akan pernah bosen. Kenapa? Yang saya ingat saya masuk JA itu 2015 Umi. 2015 itu, sedangkan saya sudah mulai kembali menulis welcome back ya sebenarnya katanya, tapi belum tahu ilmunya, belum tahu arahnya itu 2008.
ketika saya menjadi kepala sekolah di SD, itu punya ketua yayasan yang milenial banget, yang internasional banget, menantang saya punya jadi kepala sekolah itu harus bisa membawa sekolahnya untuk go internasional. Sampai beliau menyekolahkan saya di Sampurna Foundation, Umi, yang 1 kali pelatihannya sehari dari pagi sampai jam 5 sore itu 1 juta, Umi. Itu dijabanin. Masya Allah. Itu kalau saya ingat ya luar biasa. Dan satu kata keyword yang selalu saya ingat dari beliau adalah kita itu gimana user. Kalau user kita puas, bukan kita yang cari kerjaan, tapi kerjaan yang cari kita. Itu sampai sekarang Suli pegang banget, Umi. Nggak pernah, oh ya, user saya puas nggak gitu. Jadi kita nggak perlu mencari pekerjaan ya. Alhamdulillah memang keywordnya beliau itu luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah melamar pekerjaan. Yang ada saya dilamar pekerjaan. Gitu, Umi. Itu karena memang saya pegang banget itu ya, insya Allah. Nah, kemudian saya bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia tahun 2010, Umi. Diawali dengan Om Jai. Mungkin kalau Umi kenal Om Jai ya, blogger laki-laki Indonesia pertama yang luar biasa juga. Nah, itu kemudian Mas Ihsan, Sekjen IGI, itu dengan Pak Surya Dharma, itu juga sama. Di situ saya mulai diberi kesempatan seperti di web Guraru ya. Dulu ada Guraru, dulu ada apa gitu ya. Nah, tapi yang paling nantang banget dari Om Jai itu adalah TWC. Karena saya udah ngobrol sama Bunda Suwarti, Umi pernah dengar TWC. TWC itu apa sih, Miss? TWC itu Teacher Writing Camp, Umi. Jadi Om Jai itu sukses membuat TWC, di mana 1 kali TWC-nya itu 3 hari, Umi. 3 hari guru dari seluruh Indonesia datang di base camp di Wisma UNJ untuk belajar menulis. Tapi ya itu saya belum kenal artikel. Saya baru kenalnya cuma nulis aja, menulis bebas, tapi nggak tahu artikel itu apa, fiksi itu apa, non fiksi itu apa, belum terarah. Ya pokoknya judulnya mau nulis dulu gitu. Kenapa saya welcome back, Umi? Saya waktu umur 17 tahun, alhamdulillah karena papa itu konsisten banget pengen anaknya bisa baca. Cuman kayaknya nyangkut cuma saya doang. Ini kalau pulang kerja itu bawa majalah Hai, Umi. Majalah Hai dulu tuh kan kalau ada motivasi sama papa dibaca dulu, terus dikasih stabilo, nanti dia taruh di meja makan supaya anak-anaknya mau baca. Nah, cuma saya yang mau baca, Umi. Sama langganan koran Suara Pembaharuan waktu itu. Sejenis Kompas beliau, karena kan memang Suara Pembaharuan itu satu itu sama Gramedia. Nah, dari situ cikal bakalnya. Jadi memang betul ya, anak menulis itu, anak membaca, semua bentukan dari orang tuanya. Nah, itu yang menoreh itu adalah papa gitu. Nah, jadi ketika itu, kalau nggak salah ketika 2017 itu saya ranking 1. Nah, sama papa dibeliin mesin ketik dulu, tahu kan Umi, mesin ketik manual yang ya gitu. Papa belinya bekas di Pasar Senen, pasar apa ya? Itu 300.000, itu mahal buat kami tahun segitu. 300.000 lumayan mahal, Umi. Itu bekas ya, Umi ya. Tapi ya alhamdulillah sama papa kebeli demi ngeliat anaknya. Karena saya kalau di sekolah itu senang jadi ketua grup gitu. Jadi kalau ada papa, Juli tulis gitu, pokoknya nah, Juli yang tukang nulis gitu. Jadi emang ada apa ya, ada sejarahnya saya mengarah menulis itu. Ternyata Allah udah bimbing saya ke situ. Nah, ternyata saya karena sering membaca koran, itu saya lihat ada satu rubrik yang cerita gitu loh sedikit, Umi. Iseng karena mama itu kan gedein anak 5, tapi dengan hanya lulusan SMP, beliau bisa ngewarung, bisa nyalon, bisa motong jahit, bisa jadi masak, catering. Subhanallah. Nah, itu yang saya tuangkan nulis ceritanya, Warung Emak judulnya gitu kan. Ternyata tulisannya dimuat, Umi. Dan yang luar biasanya itu saya dapat perhatian dari NH Dini, novelis. Pernah dengar kan ya, Umi, pernah tahu ya? Novelis NH Dini itu dari Semarang. Ternyata satu ini sama saya dan mama saya. Saya sampai khusus dibeliin tas sama beliau, sama novel-novel dia masih ada. Kalau saya bongkar, dan saya juga diharapkan mau nulis lagi. Padahal sejak itu karena kakak saya dan adik-adik saya
mungkin maksudnya godain saya, tapi jatuhnya jadi ngebully. Saya udah nggak mau nulis lagi Umi karena dibacain gitu kan. Jadi pertama dan untuk yang terakhir, padahal NHD ini mengharap banget sampai bikin surat khusus gitu dikirim ke rumah. Jadi 2017 Umi ketika umur 17 tahun itu berarti saya 87 ya Umi ya, 87. Welcome back-nya lagi 2008 nulis Umi, kan jauh banget jarak. Iya, nah itu yang sejarahnya saya. Tapi dari pembelajaran ketua yayasan itu, saya bersyukurnya apa? Saya merasa saya jadi guru yang haus. Karena beliau selalu kasih training-training, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang gratis, sampai mereka datangkan pembicara-pembicara ke sekolah itu ya, demi bikin guru-gurunya pintar. Akhirnya saya bikin blog pertama adalah guru dan perempuan pembelajar Umi. Karena memang betul-betul ini mencerminkan saya. Nah, sampai digiring ketemu Umi itu adalah dalam tahap pencarian saya nggak berhenti. Bahkan sampai hari ini. Umi tahu itu banget. Kalau saya sudah mulai error, udah mulai oleng, pasti saya bilang, Mi ada kegiatan apa, pasti aku ikut gitu. Supaya apa? Cara saya mencas tenaga menulis, semangat menulis itu adalah dengan saya gabung dengan teman-teman, kumpul dengan orang yang positif. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa jadi penerbitan ya? Itu sejarah banget buat saya, Umi sama Teh Winnie yang betul-betul udah membuka. Ya sebenarnya dibilang bakat enggak ya Umi ya. Cuman Umi sama Teh Winnie dengan kerangka penugasannya itu menggiring seorang Miss Julie untuk apalagi nih, mau ngapain nih, mau gimana nih, potensi apa nih, terus dengan potensi ini mau apa, mau bikin apa, bisa menghasilkan cuan bagaimana, itu terus jadi PR di kepala terus gitu loh Umi. Kalau nggak salah itu hampir plus minus sebulan ya Umi ya. Dan kita pembelajarannya masuk 2 minggu. Pembelajaran masuk 2 minggu itu disitulah Umi ngasih PR. Setelah itu mau apa? Apa aja dikasih PR itu saya sama Umi dan Teh Winnie apa ya saya bilang masih belum. Itu kalau nggak salah saya ingat banget bulan September, Umi masih ingat. Cuma memang kebetulan waktu itu saya akhirnya jadi menulis buku pribadi, nggak misalnya solo ya, yang ini Umi ya, kelihatan nggak Umi? Ya, matematika ya, blur ya, ya matematika 1 dan 2 ini karena ceritanya teman dia gelisah sama seperti saya dia ngajar bimbel tapi anaknya sendiri nggak bisa ngikutin gurunya karena gurunya turun temurun. Akhirnya dia bilang, Miss kita bikin buku yuk gitu. Aku kan cuma guru bimbel, dia nggak ada basicnya Umi, nggak ada basic. Cuma dia memang di kimia, tapi dia tuh sebenarnya pencinta alam, pendaki gunung, bukannya pendidik. Cuman dia ngajar-ngajar di bimbel aja supaya bisa sambil ngajar anaknya. Nah dari situ saya lihat modulnya, bagus banget gitu ya. Saya bilang gini, dulu saya ngajar di SD nggak ketemu begini gitu. Wah bagus banget. Dia bilang terserah Miss Julie deh mau saya kasih kesempatan untuk ngebongkar luas buku tersebut. Hanya kita berdua kotak-katik, nambahin soal segala macam, saya sempurnakan tulisannya berbekal pelajaran editor dari Umi dan sebagainya itu. Nah disitulah ternyata tangkapan pasar lumayan bagus Umi waktu itu kan, sampai ke Teh Indari, sampai saya ingat banget omongan Teh Indari, hah segini cuma 75 katanya, sebagus ini. Iya Teh gitu. Kan saya bukan yang belum yang seperti Teh Indari yang langsung gitu ya. Segitu mau ngasih harga segitu aja takut-takut ya Umi ya waktu itu. Nah, jadi berbekal portofolio seperti itulah, dan saya melihat memang waktu itu saya baru menikah bulan Mei 2017. Kemudian saya ketemu Umi belajar September. Saya melihat potensi banyak sebenarnya dari suami saya. Karena memang dia dia lama terjun di dunia percetakan Umi, memang dunia advertising, dan dia memang orangnya kalau kata bahasa orang Jawa apa Sunda, lekek gitu loh. Pokoknya
kalau sudah masalah desain dia feelingnya main, intuisinya main segala macam. Nah itu yang saya cocok sama dia, bukan lepas dari sebagai istrinya. Jadi kalau saya berpartner dia, saya bilang, ayah saya mau gini, itu langsung ditangkap sama dia, pas sesuai gitu. Nah makanya disitulah saya berani nantangin, ayah kalau kata Umi, kita bisa nggak bikin ini? Kan kita udah sukses gitu ya, bikin buku ini. Kita Mas Hari sendiri waktu itu kita pakai buka kelas workshop, Umi, satu kali kelas workshop itu 20 orang, dan setiap orang itu pasti beli buku kita. Nah disitulah kepercayaan diri muncul. Cuma ya belum dibuka tuh sama Umi, masih belajar. Nah, dengan kelas penulisan itu alhamdulillah saya jadi tahu, oh seperti ini. Nah, akhirnya modal nekat Umi, modal nekat hanya modal printer 1,5 juta Epson, kita berani memutuskan untuk membuka penerbitan. Itu modal Umi. Alhamdulillah sekarang sudah jadi 4 mesin, lumayan alhamdulillah setelah 4 tahun. Barakallah. Jadi itu perjalanan saya, dan saya ingat banget saya dapat proyek menulis buku komunitas itu ketika memang saya terjun juga di KMO, komunitas menulis online. Waktu itu ketemu sama Mbak Ratna Hadi juga, satu ini, cuma bukunya habis. Alhamdulillah buku Pelukis Hati itu antologi pertama. Ya, Pelukis Hati itu antologi pertama. Saya dapat proyek dari KMO. Nah, itu sampai hari ini itu masih ada yang request pesan Umi. Padahal kita udah nggak stok. Alhamdulillah kalau dihitung-hitung tirasnya udah berapa ya? Plus minus kurang lebih udah sampai 350-an kalau saya mencatat Umi. Barakallah. Nah, iya. Kemudian proyek pertama saya dari Juragan Artikel itu adalah memegang kelas guru di balik dinding kelas ya Umi ya. Waktu itu sama Cikgu siapa Umi, aku lupa. Ana Farida. Ya, Ana Farida yang membuat ininya. Sampai 3 kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah saya cuma masih tinggal sisa, karena ini juga kabar yang mengembirakan, di balik dinding kelas itu Umi, itu rupanya banyak guru PNS Umi yang bergabung. Jadi setiap tahun mereka mau tampil itu pasti pesan. Miss Juli masih bisa pesan 5 enggak, 10 enggak. Itu kalau dihitung-hitung tirasnya Umi ya, itu plus minus sampai 500. Dan saya untuk selanjutnya saya nggak pernah ngasih harga pokok Umi, selalu harga penulis. Jadi yang penting udah balik modal aja gitu ke teman-teman. Karena saya ngerasa jadi guru, gimana kita punya portofolio gitu kan. Saya bukan ngambil kesempatan untuk getok harga itu enggak. Bayar berapa nih Miss? Udah biasa harga penulis yang kemarin aja gitu kan. Selalu ada waktu itu kalau nggak salah selisihnya hampir 18.000 kalau nggak salah ya. Itu hanya itu aja. Nah, kelihatan nggak ya? Ini adalah penjaga rahasia. Ini juga termasuk lumayan karena ini kan buku kedua ya di komunitas kedua. Penjaga rahasia. Lumayan Umi, dan tulisannya bukunya juga masih tebal-tebal, bahkan di balik dinding kelas itu aja hampir 300 sekian. Iya. Nah, baru mulai ke sini Umi sudah mulai mengarahkan 200 gitu kan ya. Karena dulu itu teman-teman karena antusiasnya guru menulis, jadi mau kita tolak juga kan kasihan ya Umi, akhirnya kita tampung, paling kita pangkas-pangkas sedikit seperti itu. Jadi itu sejarahnya teman-teman, Teh Ati, Umi ya. Seperti itu yang seorang Juli rasakan seperti itu. Cuma memang untuk kalau dibilang semangat emang bawaan kali ya Teh ya, dari kecil kalau nggak ada satunya gitu Miss. Iya, dibilang sedih pasti ya Umi ya, artinya pasti. Cuman prinsipnya nggak boleh lama-lama, sehari down pasti, tapi setelah itu harus bangkit lagi karena kan saya berpikirnya di belakang saya gerbong banyak. Kalau saya sedih, auranya itu pasti akan nular gitu ke sekitar kita gitu. Sementara suka nggak suka, mau nggak mau, saya diharapkan bisa menjadi mercusuar buat mereka. Itu yang sebenarnya kalau dibilang beban enggak ya, cuman ya jadi kayak semacam amanah gitu loh Umi. Sehingga akhirnya kenapa saya kemudian ngambil kelas terapis, itu adalah untuk melengkapi pembelajaran saya, karena memang kalau senang jadi psikolog emang udah dari kecil ya. Jadi itu ternyata melengkapi.
dulu nggak kepengen jadi guru Umi, sumpah nggak pengen jadi guru, ditanya sampai disumpahin, iya disumpahin jadi guru karena sama guru disumpahin jadi guru, padahal saya kepengennya jadi psikolog atau jadi wartawan. Tapi ternyata Teh Ati dengan jadi guru kita bisa jadi apapun sekarang, bisa jadi psikolog, bisa jadi wartawan, bisa jadi apapun yang bisa kita inginkan. Dan subhanallah Allah tuh menggiring saya jadi guru yang walaupun waktu itu saya nafikan ya Umi ya, tapi luar biasa. Saya dapat ketemu banyak dengan guru, saya ketemu Umi, ketemu Teh Ati tanpa batasan, ketemu teman-teman yang lain luar biasa. Itu aja Umi yang bisa saya ceritakan malam ini karena memang itu sangat melekat sekali di ingatan saya dan gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Luar biasa, Miss. Iya. Luar biasa. Melalui pengalaman-pengalaman itu justru jadi semangat ya Miss Julia, dan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi akhirnya bisa memberikan dampak yang luas. Misalnya saja Miss Julie bisa membawa warna yang baru ya kepada rekan-rekan guru di sekolah, di komunitas guru, dan begitu juga sebaliknya untuk JA sendiri juga kan Miss Julie sangat memberikan kontribusi karena beberapa kali Miss Julie pernah bekerja sama bersama dengan JA untuk membuat kelas guru dan menghasilkan buku antologi itu ya. Kalau nggak salah udah berapa kali ya Miss ya? 2. Lebih dari 5 ya Umi ya. Ada gitu ya? Guru digital, ada guru penjaga rahasia di balik dinding, kemudian guru daring dan sebagainya, banyak banget ya Mbak. Pokoknya saya orang suka spontan. Umi, aku punya ide begini nih Mi. Umi subhanallah sama Umi selalu di ACC gitu, nggak pernah ditolak sama Umi. Iya, benar sekali Miss Julie. Umi itu selalu itulah, beberapa kali sering saya sampaikan kepada teman-teman di sini ya, bahwa Umi itu selalu terbuka terhadap ide-ide yang kita sampaikan, selama itu memang bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak ya, khususnya untuk perempuan. Ini apalagi kalau udah menyentuh perempuan, untuk supaya produktif itu pasti Umi akan selalu memberikan semangat juga ya, support juga untuk kita semua ya. Itu yang mungkin saya suka. Ya, mungkin langsung aja deh, ini kayaknya kalau saya yang nanya takut bosen ya. Kita langsung interaktif aja mungkin ya kepada teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Miss Julie, mumpung masih ada Miss Julie ataupun dengan Umi, langsung ini juga bisa ya. Silakan langsung nyalakan saja mic-nya. Boleh juga kalau misalnya terkendala sinyal bisa lewat kolom chat. Ini barusan ada sapaan dari Mbak Dian Kusuma, barakallahu Miss Julie, sangat menginspirasi kisahnya, hatur nuhun. Iya, Mbak Dian, benar sekali Miss Julie ini sangat inspiratif, terutama melalui kisah hidupnya, pribadinya gitu. Saya sendiri banyak belajar dari Miss Julie, Masya Allah. Terima kasih ya Miss ya. Iya, mungkin teman-teman, iya ini Mbak Betty betul sekali ceritanya, hebat banget, rasa semangatnya. Iya, itulah yang selalu dipancarkan oleh Miss Julie, semangat energiknya itu loh. Boleh siapa yang mau berbagi cerita bersama Miss Julie di sini, atau Miss Julie ada yang mau disampaikan lagi, Miss? Kalau mau ada yang bertanya dulu, monggo. Hati manajemen waktu Miss Julie ini gimana, Miss? Iya benar. Gimana nih Miss manajemen waktunya? Manajemen waktu itu memang linear banget ya Umi dengan pengalaman hidup. Karena sejujurnya saya dari 98 itu almarhum suami saya yang pertama itu sudah nggak bekerja. Bukan saya ingin membuka aib, tidak, tapi memang karena krisis moneter. Sementara beliau sudah lama dulu namanya PT Pembangunan ya, yang punya Pak Soeharto itu BUMN ya Umi ya. Sehebat sekuat itu aja oleng gitu Umi ya, padahal dia saat itu kepala keuangan. Hanya mungkin pelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak, alhamdulillah karena beliau itu sudah semester 7, saya udah bilang ayah selesaikan, tapi dia lena gitu loh Umi, sehingga dia lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan proyeknya, sehingga ketika Krismon di perusahaan itu dia boleh lama, di perusahaan itu dia boleh tinggi, pengalaman lebih banyak. Tapi begitu
kehempas oleh krisis moneter, pindah perusahaan, belum tentu perusahaan lain mau menerima dia. Seperti itu, tetap aja membutuhkannya S1, walaupun dia pengalaman tetap aja S1. Nah, itu yang jadi bekal garis hidup saya kepada anak-anak. Saya bilang sama anak saya, kebetulan anak saya laki-laki semua. Saya bilang, ibu nggak mau tahu gimana caranya selesai S1. Terserah gimana caranya. Mau sambil kerja, mau kerja dulu, pokoknya harus selesai S1. Kalau selama ibu masih hidup, ibu maunya kamu S1. Karena pengalaman dari almarhum ayahnya. Di Indonesia itu nggak bisa sama dengan luar negeri. Tetap aja label S1 itu masih melekat, Umi. Nah, makanya alhamdulillah tiga-tiganya sudah S1, udah mau S1, yang bungsu tinggal sekarang sedang semester 8 juga sambil bekerja. Itu yang membahagiakan saya, karena memang saya bilang, terserah ibu nggak mau tahu gimana caranya S1, karena itu pengalaman almarhum ayahnya jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana saya membekali hidup dari 98 ke 2013 ya, hitungan jatuhnya, Umi ya. Di tengah beliau nggak bekerja dan sebagainya. Akhirnya saya mulai tahun 2004 itu saya pulang dari Semarang. Saya sempat berkelana, Umi. Ya karena kebetulan beliau sempat jadi pengusaha, jadi ya sempat dikejar-kejar debt collector dan sebagainya. Saya harus pindah-pindah ke banyak kota. Nah, akhirnya saya kalau saya bilang kembali hijrah ke kota orang tua, kebetulan papa sama mama tahun 2000 udah meninggal, sehingga dalam wasiatnya beliau mengatakan jangan sampai kepaten obor gitu kalau kata bahasa Jawanya. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah jangan sampai putus silaturahmi, karena papa mama memang minta dikuburnya di Bekasi sehingga tidak pulang ke Semarang. Akhirnya saya harus keliling Semarang, Umi, dari 2000 ke 2003 untuk menyambungkan amanat papa bahwa ini loh kami anak-anaknya, karena orang tua sudah tidak ada. Nah, setelah tahun 2003 saya pulang ke Bekasi karena sempat sudah terpisah. Suami sempat merantau kerja ke Jakarta walaupun jatuh bangun. Akhirnya saya pikir harus kumpul bersama tahun 2003 itu. Nah, disitulah tetap ternyata masih belum bisa mendongkrak ekonomi keluarga, sehingga saya minta restunya untuk betul-betul total mengajar, Umi. Mengajar, nah luar biasanya. Saya pulang dari Semarang ke Bekasi itu karena janji teman untuk ngajar di SMA 2 Tambun. Ini kosong lowong guru matematika. Dengan semangat itu saya pulang, Umi. Oke, bayangan saya udah ditampung. Nggak tanya sampai Bekasi, posisi itu, formasi itu udah terisi dari mutasi PNS di Kerawang, Masya Allah. Ya, tapi ya udah, nggak nyerah, mau gimana gitu kan. Akhirnya teman karena ngerasa bersalah, udah Jul, lo di bimbel aja, katanya gitu kan. Nah, saya start di bimbel, saya ingat banget, Umi, gajinya itu 98.000 satu bulan. 98.000 ngidupin anak 3 dan suami hitungannya ya, Umi ya. Tapi barakallah berkah. 98.000 itu mungkin kecil untuk ukuran sekarang, tapi buat saya yang biasanya nggak ada penghasilan, kemudian ada penghasilan, itu segitu sudah luar biasa. Dan saya belain jalan kaki, Umi, dari tempat kerja kurang lebih sekitar 5 kilo ke rumah, itu saya jalani. Alhamdulillah. Nah, Allah ternyata mendengar, kemudian menanjak 2004 saya masuk ke sekolah SD, lowongan guru IPA matematika waktu itu. Nah, disitulah saya start bermula ketemu sama Bapak yang saya bilang ketua yayasan yang baik banget, milenial banget, dia memberikan saya kesempatan untuk belajar sampai 2005, Umi. Alhamdulillah kesempatan peluang kerja ininya bagus, tapi saya tuh sambil ngajar, sambil bimbel. 2004 sampai 2007 tuh, Umi, saya berangkat di rumah 6:30. Ya, beres rumah 6:30, pulang sampai rumah bisa jam 11:30 malam. Pemilihan kata kunci. Ya, kenapa? Itu karena ya habis pulang ngajar, saya ngajar di beberapa bimbel gitu loh, Umi. Dan juga merangkap jadi marketing bimbel. Ya, jadi memang betul-betul udah apa ya, spirit of kepepet gitu istilahnya ya, Umi ya. Cuman saya alhamdulillah punya anak 3 itu dari kecil sudah saya biasakan untuk bersama, selalu berdiskusi mereka. Kalau ibu nggak bekerja, kalian nggak akan bisa sekolah, nak, ya kan? Karena saat ini
amanah mencari uang sedang ada di pundak ibu karena ayahmu keadaannya seperti ini. Jadi alhamdulillah mereka paham dan mengerti. Ya luar biasa subhanallah untuk anak sekecil itu, Umi. Ya, waktu saya 2004 itu Abang Kemal baru masih kelas 4 paling besar. Adik Husen itu kelas TK aja belum, Umi. TK belum. Tapi ya luar biasa mereka saling kompak, saling mengisi, dan kami nggak punya pembantu, nggak ada apapun. Mereka bertiga-tigaan sendiri. Jadi ya hanya saya bekalin handphone untuk misalnya ibu pulang telat, nanya udah makan belum, begitu aja Umi buat penghubungnya. Karena mereka tahu saya harus bekerja keras. Alhamdulillah dari situ Allah adil. Saya 2007 naik jadi kesiswaan. Kemudian di situ pula Abang Kemal alhamdulillah sudah mulai nanjak Umi dari production house kecil-kecilan, kemudian ternyata yaitu puncaknya di Entong Abu Nawas itu yang mulai besar ketika diberi kesempatan menggantikan. Sebenarnya menggantikan Umi bukan utama loh, dia awalnya itu menggantikan. Ya, menggantikan di episode kedua, tapi subhanallah karena mungkin air mata ibu sama ayahnya dan luar biasa juga talenta dia ketemu nyambung sama pemimpin Lenong Bocah. Alhamdulillah di situ mulai nanjak Umi. Tapi saya tetap bilang sekolah nomor 1 nak, karena karena saya guru ya Umi ya, saya nggak kepengen mereka larut dalam dunia keartisan sampai seperti itu. Alhamdulillah 2008 pun walaupun jadi kepala sekolah saya tetap ngajar bimbel Umi, tetap keliling. Saya nggak pernah malu. Kepala sekolah ngajar bimbel, enggak. Karena yang di kepala saya adalah bagaimana rumah ini hidup. Alhamdulillah 2005 sampai 2007 pun saya sempat menyelesaikan S1 saya yang tertunda karena saya lulus IPB itu D3 Umi. Tahun 93 itu D3 IPB. Tapi saya menyelesaikan 2005 sampai 2007, alhamdulillah 1 tahun setengah lulus S1. Saat itu juga Allah beri kesempatan untuk PLPG sertifikasi 2008, luar biasa. Luar biasa banget, banyak keajaibannya, subhanallah. Ya, ngebimbel keliling sampai kapan, Miss? Sampai 2000 pas menjelang ayah meninggal, almarhum suami pertama meninggal. Ya, itu buat saya cobaan yang paling besar banget, luar biasa ya Umi ya. 5 bulan terakhir itu masuk rumah sakit sebulan bisa 4 sampai 5 kali. Sebulan sekali pasti masuk ICU. Kalau dihitung biayanya berapa? Hampir 20 jutaan plus minus karena dengan gaji seorang Juli cuma 1,3 di sekolah. Luar biasa. Allah kasih murid itu hampir 100 Umi. Murid bimbel baik di rumah maupun yang saya keliling gitu ya. Jadi saya dari pagi ngajar di sekolah sampai jam 4 sampai jam 9 malam saya ngajar di bimbel. Jam 9 sampai pagi saya jadi suster pribadi almarhum suami sampai 5 bulan terakhir menjelang beliau meninggal. Itu jadi kalau ditanya manajemen waktunya, udah nggak kepikir gimana caranya semua jalan, anak jalan, sekolah jalan, uang jalan, semua jalan. Karena saya nggak pernah sempat berpikir sedikit pun untuk lelah, menangis, udah nggak bisa Umi. Karena udah campur ini keringat, darah, air mata tuh semua rasanya udah kumpul semua jadi satu. Jadi ya justru sekarang kalau sakit di rumah sehari nggak ada kegiatan, saya bingung Umi. Karena biasa sibuk gitu ya. Sekarang seharian istirahat di rumah. Dan itu luar biasa. Kangen sama anak-anak segala macam. Ya itu artinya mungkin waktu ikut Umi juga bukannya berarti saya nggak punya kegiatan, itu sambil tuh Umi ya. Tapi karena keinginan saya ingin merubah nasib besar dan saya pengen semangat nulisnya bisa, ya itulah yang mendorong saya Umi. Jadi orang biasa ngerjain 1, 2, saya biasa mengerjakan 10 dalam satu waktu. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Jalan semua Umi. Alhamdulillah. Itu kalau boleh saya ceritakan ya Umi.
benar energinya luar biasa Miss ya. Makanya Miss hari ini anak-anak sudah yang besar ya Miss ya, mau proses menikah, yang kedua kerja, yang ketiga itu mau beres kuliah. Itu kan perjalanan panjang yang tidak mudah dilalui, melainkan tadi dengan ketegaran, ketekunan dan keyakinan ya, kalau kita bergerak itu Allah berikan rezekinya. Dan Miss juga akhirnya Allah dapatkan lagi pendamping. Iya. Umi nge-lag kayaknya ya. Ya, Umi kayaknya nge-lag. Ya. Silakan ya, Mbak Dewi. Mbak Dewi angkat tangan. Mbak Dewi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Salam kenal buat Miss Yuli ya. Iya. Saya baru bersua di Juragan Artikelnya, baru kesempatannya sekarang. Karena saya juga belum lama bergabung dengan komunitas ini gitu. Sama dengan Mbak Dian nih, ikut komunitas memoir. Jadi baru kesempatan. Hai Mbak Dian. Baik, cukup salut dan barakallah banget dengan cerita Miss Julie. Ya betul, energinya besar banget ya untuk bisa berkarya di sana di sini gitu ya. Ada banyak hal, ada kemiripan tadi cerita dari Miss Julie yang saya tangkap, dari mulai bapak yang suka membelikan tabloid atau majalah-majalah itu. Saya juga ingat saat saya kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP, giliran sedang hobi-hobinya dengan tabloid-tabloid itu, bapak paham dan itu langsung setiap pulang kerja pasti dibelikan gitu ya. Tentunya yang mengambil sisi-sisi positifnya. Dulu paling gemar mah anak dulu ngelihatnya zodiaknya Miss gitu. Mengcompare selalu dengan Miss zodiaknya gitu ya. Tapi memang dari minat situ juga yang akhirnya juga membangun. Dulu saya suka sekali dengan nulis diary gitu ya. Impian menulis itu tanpa saya sadari juga sama dari kecil juga gitu ya. Tapi setelah dewasa gitu belum kesampaian, belum tahu gimana caranya biar jadi penulis gitu loh. Bagi saya itu hanya mimpi gitu kan, hanya mimpi, betul mimpi besar banget gitu ya. Kalau udah Umi bergabung, mungkin Umi kenal dengan salah satu orang, nama sudah almarhumah sekarang, namanya Deuri. Uri ya. Iya, yang belum lama ini ya harus berpulang gitu ya. Sedih juga. Itu kebetulan adik kelas saya ketika kuliah. Masya Allah. Tapi ya adik kelas saya waktu kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kami sama-sama belajar di bidang matematika juga gitu ya. Dipertemukan di sosial media gitu juga, dan ketika itu saya hanya membawa anak saya yang nomor 2 untuk belajar menulis dengan dia. Kebetulan saat itu Indescript ya, kalau saya dengan Etta Hindari itu membuka satu program menulis buat anak. Di situ saya justru termotivasi nih, loh anak saya bisa, saya kok nggak bisa ya gitu. Anak saya ketemu jalan, saya kok nggak ketemu, belum ya gitu. Nah intinya kemudian didukung sama suami juga, bahwa nanti nih ada satu jalan nih, mau ikut pelatihan nggak gitu, dengan salah satu ya komunitas hampir seperti Juragan Artikel juga. Di situ kami dituntut dalam waktu 30 hari sama sistemnya untuk membuat 20 bab juga. Nah dari situ mulai gitu ya. Nah tapi kelanjutannya justru saya dijembatani sama almarhumah kembali tuh. Mbak Dewi bisa menulis, mau menulis, ayo gitu. Nah, kebetulan Deuri ini almarhumah juga buka penerbitan, mungkin sama halnya dengan Mbak Julie gitu ya, Miss Julie. Ya, dan disitulah akhirnya saya beranikan diri untuk menulis gitu ya. Yang saya sadutin adalah karena saya ada seorang ibu, jadilah bukunya bertemakan parenting gitu ya. Dan dalam waktu kurang lebih
tidak sampai 1 tahun, akhirnya buku solo saya keluar gitu. Itu miracle banget gitu ya bagi saya. Mbak Dian mungkin sudah jadi salah satu pembacanya gitu ya. Dan saya tuh sampai masih kadang-kadang masih belum percaya juga, kok bisa ya. Kalau Mbak Dian bilang menyentuh, saya yang mana yang menyentuh ya, saya buka lagi bukunya yang mana ya gitu, seperti rasanya tidak percaya gitu. Tapi di sini satu sisi, kalau kembali ke dalam tema kita tadi, bahwa kita membuat bisnis awal dari menulis gitu ya, mungkin Miss Julie bisa atau Miss Umi bisa kasih tips gimana sih membangun bisnis ini yang itu ya, karena bagi saya juga sebagai pemula gitu ya, menulis sekaligus marketingnya juga gitu kan ya, karena marketingnya juga segala hubungan masih di saya gitu. Tapi terus terang memang kalau saya dibalik Miss Julie ceritanya, saya awalnya juga wanita karir gitu ya, cuman berhubung anak-anak masih kecil-kecil waktu itu ya, dan saya orangnya modelnya saya ingin mendampingin tipe orang yang kepikiran kalau belum mendampingnya secara full, akhirnya saya memutuskan tahun 2017 untuk full di rumah gitu ya. Nah, disitulah membuka jalan saya juga akhirnya mulai menulis, dan tahun 2021 kemarin di bulan Maret itu bisa terbit yang karya solo saya pertama. Nah, di situ mungkin kelemahan saya adalah saya menulis tapi sekaligus juga sambil belajar. Habis itu saya masuk segala komunitas, termasuk ke juragan artikel. Gimana sih yang benar artikel, buat blog itu gimana, buat marketing itu gimana. Tapi ya itu, saya masih belum terlalu terfokus dengan bisnis apa sih yang pengennya sebenarnya saya ingin tekuni gitu loh. Saya suka masak, saya juga buat sedikit dapur masakan lah, namanya Dewi Kitchen tuh. Suka juga dengan berbisnis, kadang-kadang teman-teman butuh batik, kebetulan ada teman juga, ayo gitu ya. Tapi kayaknya untuk fokus ke dalam satu hal ini yang masih jadi PR gitu. Mungkin Miss Julie bisa sharing gimana sih gitu. Untuk satu aja, bisnis menulis. Menurut saya itu juga memang benar-benar bisa dijadikan pegangan sebenarnya. Itu bisa jadikan bisnis betul gitu. Dari yang karya solo saya pertama itu saja, sedikit banyak itu udah bisa jadi pegangan saya. Saya bisa menghasilkan dari keuntungan bersih itu adalah 1 unit laptop gitu kan. Itu kan udah membuat saya, wah ya ini nih buktinya dia ada nih gitu ya. Walaupun akhirnya sekarang yang pakai kebanyakan anak saya nomor 2 gitu ya. Ya tapi setidaknya ini jadi pemotivasi gitu loh ya. Mungkin teman-teman juga bisa. Nah itu aja sih plus minus tanggapan saya, dan bagaimana trik membangun bisnis ini mungkin bisa saling berbagi. Terima kasih Miss Julie, Umi. Teh ya, masih. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Umi dulu atau Julie yang jawab? Monggo Umi. Silakan, boleh Miss dulu, Miss. Oke. Sejujurnya memang semua itu kembali ke kita ya, Mbak Dewi ya. Jadi memang cuma memang ada satu sifat saya yang mungkin berangkat karena saya dari kecil itu seorang pramuka. Ya, dididik dengan mental organisasi. Saya diajarkan setiap ada kesempatan atau peluang, saya selalu ingat mentor. Kalau dikasih peluang tuh, yes Pak, yes Bun, nggak pernah menolak gitu. Walaupun di sini belum ada bayangan mau apa ya, mau bagaimana gitu. Dan itu saya rasakan memang semua tawaran itu, semua peluang itu seperti itu. Dan kalau kata suami, ayah mah heran ya, ibu kalau dikasih peluang apa aja semua diiyain gitu. Apa emang ibu nggak pikirin? Oh pasti mikir, karena saya gini, kalau saya sudah mengatakan iya, pasti saya sanggup. Tapi kalau saya mengatakan tidak, walaupun saya sudah sanggup, saya cuma khawatir di tengah jalan gitu aja kan. Tapi memang sama seide dengan kebetulan saya punya teman guru blogger namanya Bang Dedi. Ya, nah Bang Dedi itu juga seperti itu, dia kepala sekolah dan guru blogger yang emang nggak pernah nolak. Jadi di awal dari situ itu sebenarnya jadi modal. Ketika saya belajar
saya selalu antusias. Saya nggak pernah malu untuk nanya. Banyak nanya terus sama Umi, mungkin paling cerewet ya. Umi, kok gini Umi? Gitu pasti saya paling cerewet banget. Tapi ketika Umi menawarkan sesuatu, mau nggak Miss Julie atau siapapun gitu, saya bilang, ya siap dulu. Perkara nanti belakangannya error gitu segala macam, itu perkara lain. Pokoknya saya ambil dulu kesempatan. Karena prinsip saya, kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kesekian kali. Ya, sama seperti kita kalau kita hijrah juga itu saya selalu berpikir seperti itu. Nah, makanya dari situ, dari tawar-tawaran dari Umi, kemudian Teh Indari, saya ingat banget ketika ada tawaran menulis itu, saya nekat, hitungannya jatuhnya nekat. Tapi alhamdulillah ternyata saya jadi juara 1 sehingga saya dapat gelang sama cincin dari NTT atau NTB yang kata dari Mutiara Air. Kemudian saya belajar juga lagi. Kemudian ada tantangan nulis skincare ya, kalau nggak salah itu saya lupa Dokter Aini atau siapa ya, Umi ya. Itu pokoknya jangan jadi muslimah dekil, itu sebenarnya ide dari Mbak Rina Maruti sebenarnya itu. Dan itu saya tuangkan di skincare gitu loh. Artinya saya bikin tulisan artikel review ya. Subhanallah saya dapat juara 1 lagi. Saya dapat hadiah skincare 300.000 itu. Itu saya nggak pakai mikir Mbak. Pokoknya coba gitu. Dan itu yang selalu saya ajarkan kepada teman-teman menulis pemula, juga kepada mahasiswa atau murid saya. Jangan pernah mengharap sesuatu. Pokoknya kamu usaha dulu, nulis dulu. Jangan pernah berharap tulisan kamu nanti dibaca atau bagaimana. Karena kalau kita mengharapkan itu kan sakit ya Mbak ya. Kan kadang kita kalau jadi baperan kan repot ya di media sosial. Nulis nggak ada yang like, nggak ada yang baca, nggak ada yang apa, udah kita baper. Akhirnya take down semangat kita. Aku nggak pernah berpikir gitu. Pokoknya judulnya aku nulis gitu. Karena saya sampai punya tagline itu adalah menulis itu adalah sedekah. Itu kalau saya jadi pengisi mentor menulis di sekolah, itu selalu saya tagline-nya adalah menulis adalah sedekah. Karena banyak guru dan perempuan yang akhirnya nggak jadi nulis itu karena mikir ntar nggak ada yang baca, ntar gini, ntar gitu loh Mbak. Nah itu mental saya di awal itu sama Umi. Saya nggak berpikir bodoh amat mau dibaca mau enggak, tapi saya yakin setiap tulisan itu pasti ada pembacanya, ketemu pembacanya. Sama seperti produk itu pasti ketemu pembelinya, benar nggak Mbak? Ya, cuman mental kita mau konsisten, istiqomah atau tidak. Karena saya bilang sama anak, baru ditolak, cinta ditolak sekali ya udah mau bunuh diri gitu. Juga saya bilang sama anak gitu ya. Nah sama, kita ditolak pembeli, ditolak pembaca, sekali aja udah take down. Aduh, kalau saya next gitu. Kita nggak tahu pembaca ke orang keberapa, penulis pembeli keberapa. Allah yang gerakin semua itu, bukan kita. Kalau aku berprinsipnya kayak gitu ya Mbak Dewi ya. Nah, dan saya berani ngambil kesempatan apapun. Umi bilang jadi pasukan editor, saya coba. Ayo, saya belajar. Jadi sebenarnya itu adalah satu pengalaman yang cukup membahagiakan. Jadi saya nggak pernah, aduh ntar gimana. Padahal ketika mengambil itu bukannya nggak punya pekerjaan. Ya apalagi waktu itu sambil ngurusin almarhum, sambil ngurusin anak-anak dan sebagainya. Kadang saya ngajar waktu itu, sempat saya ngajar tuh di 3-4 sekolah juga sempat gitu ya. Tapi ya udah pokoknya kalau misalnya terlambat kan biasanya juragan artikel tuh suka punya deadline ya Umi ya jam 8 atau jam 9 malam gitu. Nah itu saya suka ambil limitnya gitu loh. Pokoknya hari itu selesai. Makanya kadang-kadang saya suka selalu sama Mbak Sahida Nur itu, beliau seperti itu bisa. Kalau saya sambil ngajar, sambil ngeles, itu saya ngambil limit waktu. Pokoknya sebelum jam 8 saya udah setor gitu. Kadang ditagih sama Mbak Kartika, Miss, editannya udah belum gitu. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya ya itu anggap aja evaluasi buat saya dan sebagainya. Cuman satu yang buat saya garis bawahi, saya tidak pernah menolak kesempatan karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali. Itu sebenarnya modalnya. Sampai modal nekat bikin bisnis kepenulisan itu sebenarnya hitungannya modal nekat, saya bilang. Luar biasa kalau ingat gitu ya. Tapi subhanallah dari setahun
12-14 buku, setiap bulan 1 buku terbitan. Alhamdulillah sudah tahun keempat, kita mau tahun kelima September besok lagi. Udah nggak terasa, Mbak. Dan juga nulis juga seiring, sama seperti kayak dunia ngajar ya. Kita ngajar ngalir aja gitu saya. Yang penting tetap membekali ilmu, tetap belajar, karena buat saya prinsip guru dan perempuan pembelajar. Mentang-mentang kita udah lama gitu ya, nggak mau ikut training, enggak, saya mah ikut aja. Kadang dia, Miss, mau ikut ini enggak? Kalau kalian suka ditawarin sama teman-teman, aku bilang iya ikut, kalau ada waktunya pas aku ikut. Dan nggak heran gitu. Bahkan subhanallah saya dapat kesempatan jadi editor ya, Miss, ya sertifikasi editor, sertifikasi penulis ya dari Juragan sama. Makanya kalau saya suruh pindah ke lain hati kayaknya nggak bisa. Saya sama Umi itu udah cinta mati saya. Masya Allah. Iya, setuju. Iya, seperti itu. Komunitas banyak bertebaran. Dan mungkin juga teman-teman di JA banyak yang double-double dan banyak ada di sini juga ada di situ, seperti kata Umi. Padahal orangnya itu aja gitu ya, Umi ya. Tapi sampai dengan hari ini, subhanallah, seorang Miss Julie belum pernah mau pindah gitu ke lain hati. Karena saya tahu sejarah saya yang membuat saya terus berkembang. Dan Umi itu subhanallah luar biasa, welcome banget apa yang saya ajukan. Siap Miss, ayo Miss, jalanin Miss. Udah, Umi mau kasih masukan kayak dikritik nggak pernah. Tapi ya itu jadi PR banget buat saya. Gimana caranya memberikan yang terbaik buat Juragan Artikel. Dan luar biasa, Februari ini sudah jalan 6 tahun. Miladnya Umi ya. Barakallah. Sudah banyak perempuan yang sudah menikmati hasil karya Juragan Artikel. Termasuk seorang Julie. Baik, terima kasih Miss Julie. Ya. Silakan Umi barangkali untuk menambahkan. Ya, ini saya lihat juga ini Mbak Dewi juga sama seperti Miss nih, multi talenta ya. Saya ingat kan di kelas itu kita ada kelas berseri ya untuk artikel di Inscript. Ini Mbak Dewi ikut dua-duanya dan selalu menang challenge juga nih. Jadi sebetulnya dari situ terlihat sudah ada potensi kan, ada keseriusan belajar dan ada potensi, artinya dari karya yang dihasilkan itu sudah punya nilai lebih kan dibanding dengan peserta yang lainnya. Nah mungkin untuk berbisnis juga tinggal dicari aja passionnya itu, tertariknya itu di mana gitu kan. Seperti tadi kan dari penjualan buku itu bisa sampai beli laptop, itu berarti kemarin sempat terjual berapa buku tuh Mbak Dewi? 200 lebih kayaknya. Nah, gitu. Gampang, ya? Kemarin alhamdulillah itu terbanyak itu di order sama Ibu Penny Lukito, itu apa namanya, kepala badan BPOM. Ya. Itu ada tentang makanan gitu. Sekitar 50 unit. Bukan, saya tulis memang tentang parenting, to be happy mom itu. To be happy mom. Iya. Pertama sebenarnya sharing saya tentang saya sendiri ya, maksudnya apa pengalaman saya, terus dikuatkan dengan ilmu-ilmu keparentingannya gitu ya. Awalnya juga ya itu nggak pede juga, saya bukan psikolog, saya hanya guru biasa, kalaupun dibilang awalnya guru dan ibu rumah tangga biasa ya, cuman ya itu tadi salah satu orang yang pemotivator pertama, yaitu antara 2 orang sih, suami dan yaitu Dek Uri itu almarhumah, ya. Ayo bisa Mbak, ayo bisa gitu. Terus ya dicoba gitu, dan alhamdulillah Bu Penny kasih kesempatan saya itu sebetulnya untuk dibaca untuk para karyawannya akhirnya jadinya, untuk ibu, terutama untuk ibu-ibu ya ibu-ibu muda lah gitu ya. Walaupun saya sih peruntukannya sebetulnya untuk umum, tapi mungkin kan trik-triknya itu lebih enaknya mungkin dibaca oleh para ibu-ibu muda gitu. Jadi hampir 50 unit lebih deh gitu di beliau. 50 eksemplar gitu. Iya, ini sudah naik cetak ketiga sih. Nah, itu gitu. Berarti sudah ada apa namanya, kelihatan passionnya kan, berarti dinulis ya, nulis buku ya Miss ya. Marketingnya juga lumayan Umi, berarti lobby-lobby. Gitu. Buku Sol, ya kan bukunya kan buku Sol itu ya.
Iya, artinya dia mampu bisa menjual bukunya dengan kemampuan dirinya sendiri gitu kan. Gitu. Jadi itu juga potensi kan. Jadi artinya kalau yang selalu Teh Indari sampaikan itu, seorang penulis itu tidak hanya berhenti menulis, tapi juga tadi bagaimana berupaya supaya daya jangkau karyanya itu lebih luas kan. Artinya kebermanfaatan dari karya kita juga sudah dinikmati oleh orang banyak. Dan kalau sampai cetak 3 kali cetak ya sampai sekarang, berarti artinya luar biasa. Itu ya sudah banyak yang ini kan gitu. Jadi tinggal nanti berikutnya kan kalau di Teteh itu kan kita sudah suka belajar juga. Jadi memang seperti saya sampaikan di sesi sharing Teh Indari itu, kalau di Juragan Atika kan fokusnya di nulis ya. Nah kalau Teteh itu kan ada pengembangan diri, ada bagaimana menjadi leadership kan ya. Ya, kemudian public speaking dan sebagainya. Nah itu sebetulnya adalah untuk melengkapi keterampilan kita di sisi kita itu nggak berhenti saja menulis. Jadi kalau saya tadi ada kemampuan lebih dari Mbak Dewi ini untuk menangkap apa ya ide nulis ya, mungkin kan banyak yang mau tulis ya, bisa tentang resep kalau senang masakan gitu ya, atau pengalaman-pengalaman lainnya dua parenting. Nah ini parentingnya itu tadi artinya orang udah trust. Nah mungkin yang berikutnya bisa bikin sequelnya, masih di parenting juga kan, orang pasti udah baca buku satu pasti penasaran dong baca buku kedua, buku ketiga dengan tema yang sama. Jadi artinya Mbak Dewi ini sebetulnya pengalaman parenting itu dinanti-nanti oleh pembaca kan, yang kemarin itu kita bisa buatkan database-nya, kita kontak lagi, kita mau launching buku ya seperti yang suka disampaikan oleh Indari ya, bagaimana seorang penulis membranding diri. Hal lainnya mungkin saya lihat juga Mbak Dewi kemarin juga bagus ininya tampilan di website-nya ya, meskipun kita masih pakai fasilitas Google Sites, tapi itu kemarin saya sharing di UMKM juga banyak UMKM yang akhirnya inbox, bisa nggak ya dibantu dibuatkan. Nah itu juga bisa jadi peluang untuk kita combine kan, jadi nggak cuma nulis aja, bagaimana kita seorang penulis tadi kita bisa punya kemampuan marketing, kita juga ada kemampuan di dunia digital, karena kan sekarang kita ini nulis udah mulai nggak hanya terbatas di atas kertas ya, berbentuk fisik ya, tapi tadi tulisan juga sudah berbentuk seperti Miss kan tadi juara di review, jadi sudah ke review produk gitu ya. Bahkan mungkin nanti saya bantu nih bikinkan websitenya sekalian reviewnya. Nah kalau tim sih banyak gitu kan, banyak justru teman-teman yang mereka itu butuh sarana untuk bisa menggali potensinya gitu. Jadi nanti bisa dari alumni juga diajak untuk bikin tim review misalnya, atau tim bikin artikel gitu kan. Nah itu banyak sekali. Jadi sebetulnya tinggal kita balik lagi seperti tadi Miss itu saya lihat kan potensinya selain menulis juga ada untuk bisnisnya itu potensi suaminya di grafis ya, kombinasi dengan Miss. Jadi kadang-kadang saya suka dengar ceritanya berdua itu baca naskah ya, karena kemampuan editing juga ya. Asal nggak gitu lolos aja, bahkan suaminya juga ikut ngedit. Nah seperti itu. Aduh ketat banget itu tuh Umi, paling ketat dia. Ya, sering waktu. Tinggal kita lihat aja, dari sekian banyak kelas yang diikutin nih, yang saya udah kelihatan itu diterima oleh pasar itu tadi tema parenting. Berarti bagaimana mungkin berikutnya menyiapkan tema-tema lainnya tapi masih seputar parenting. Karena sebetulnya parenting ini long lasting ya. Tadi kenapa dia bisa repeat order? Mungkin yang kemarin udah baca, yang sebagian belum pernah baca gitu ya orang-orangnya. Dan mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi dengan tema-tema lain, karena sebetulnya sekarang banyak ibu-ibu muda kan yang memilih untuk ya seperti Mbak Dewi ya, tidak berkarir di luar tapi fokus untuk mendidik anak gitu. Dan sekarang kan Indonesia itu kelas menengah tumbuh ya, tumbuhnya pesat banget kelas menengah ini, artinya mereka itu sebetulnya ibu-ibu muda yang sudah mendedikasikan waktunya untuk mendidik anak di rumah. Tentu dia butuh panduan kan. Nah panduannya itu ya bukan sekedar teori. Kenapa kok mau baca buku Mbak Dewi gitu kan, yang kata Dewi itu bukan psikolog, tapi kita justru butuh pengalamannya. Sama nih Miss juga di memoirnya. Karena kita nggak cuma sebatas teori ya, tapi kita lihat ini udah kelihatan nih hasilnya, anak-anaknya seperti ini, bagaimana dia mendidik di rumah, sehingga orang ingin berusaha untuk menduplikasi ya, mengambil pelajaran dari yang sudah lebih dulu lah gitu. Kalau saya kan kemarin kita nelfon berjam-jam Miss ya, sampai bisik-bisik, kata orang bisik-bisik nelfon apa sih? Aku nanya, kalau mendidik anak laki-laki itu nggak ada partner, nanya ke Miss jadinya yang sudah pengalaman seperti itu gitu.
Ya, baik Umi. Terima kasih masukannya. Emang sekarang ini masih agak terkendala dengan, bukan sebenarnya terkendala sih, memang ya waktu lebih kan, karena memang yang kecil masih umur 2 tahun kurang, jadi ya bagi-bagi gitu loh. Curi-curi waktu pas dia tidur ini gitu. Ya itu butuh energi lebih ya untuk tadi mencari waktu-waktu yang luang untuk ekstra itu. Ibang pengennya sih gitu, Umi, pengennya buat trilogi nanti akhirnya buku yang kemarin gitu. Sambil menampung ide, malah kasih kan komunitas apa buat antologi gitu. Karena bagi saya itu juga jadi self healing juga. Belum lama kan ibu saya kebetulan jadi terpapar dan sampai akhirnya wafat gitu kan. Di bulan Agustus kemarin gitu kami sekeluarga terpapar dan ibu harus mendahului kami gitu ya. Di situ makanya saya giat ikut antologi yaitu sebagai salah satu sarana self healing saya melapiskannya itu dan agak lumayan menyalurkan emosi juga gitu ya. Akhirnya yang sequelnya apa triloginya ini masih terhalang nih kira-kira apa gitu. Jadi larinya juga salah satunya ke memoir itu Umi. Nah, itu makanya memoir kemarin yang sudah jadi yang saya bilang ke ke Teh Yuli kemarin saya ingin tetap perbaiki yaitu karena ada tambahan kisah nih yang kayaknya sayang untuk dilewatkan mungkin bisa jadi belajar orang lain. Jadi akhirnya masih terbuai dengan kisah inspiratif dulu nih akhirnya gitu. Sambil mengumpulkan yang berikutnya gitu. Terus yang Umi juga kasih suntikan juga yang kemarin dibuat ghostwriter itu juga pengalaman baru juga itu. Dan ini juga ada salah satu penawaran, moga-moga goal juga proyeknya kerjasama dengan salah satu teman juga sama sekumpulan kita dengan Mbak Yanti, kalau yang perawat itu Mbak Daryanti, Umi mungkin masih ingat gitu. Ya, mencoba untuk itu Bu menulis tentang ya itu hampir ke ghostwriter juga akhirnya tentang hipnoterapi untuk pasien COVID gitu. Wah, itu tantangan baru juga jadinya gitu. Nah, itu dia yang sama kata Miss Julie itu sekalinya ada kesempatan rasanya sayang untuk dilewatkan gitu. Cuman ini tantangan berikutnya adalah gimana maintain waktunya gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah ini lagi tetap konsultasi dengan dokternya yang untuk proyek hipnoterapinya. Moga-moga bisa jalan karena rekannya juga sibuk nih karena naskes ya Umi lagi sibuk-sibuknya jadi terkendalanya di situ gitu. Kira-kira terima kasih untuk masukannya dan sharingnya. Insya Allah ya mudah-mudahannya ghostwriter-nya nih udah kelihatan ya karena udah bisa nulis buku solo kan, udah tergambar nulis jadi bisa mulai nerima job ghostwriter ya termasuk Mbak Dian Hendrawati juga sudah mulai jadi ghostwriter. Nah mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa ikut ya yang memang sudah mulai apa namanya mau handling pesanan ya karena kan ghostwriter kaitannya dengan pesanan ya tulisan tapi berdasarkan pesanan orang. Itu artinya kan Umi sebenarnya Mbak Dewi Anggreni udah nggak bingung, dia sudah mulai secara nggak sadar beliau ya kadang sudah nggak sadar sudah mulai mengarah. Cuman masih seradak seruduk Miss. Orang kalau masih seradak seruduk itu biasanya sama Allah lagi dikasih pengalaman untuk apa ya, yaitu bersalto untuk atau bermetamorfosa gitu dari perubahan-perubahan itu memang nggak mudah tapi ya itu Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Itu yang selalu saya pegang. Jadi emang kalau kita melibatkan dia, kayaknya insya Allah nggak berharap pada manusia ya Umi ya. Jadi karena kita insya Allah gitu loh Mbak. Ya, amin. Setuju sama motivasinya tadi, soalnya benar ketika saya menawarkan buku selalu bilangnya saya nggak hobi baca Mbak Dew, saya ini, saya itu gitu. Aduh gimana anaknya bisa mau baca, ibunya aja nggak mau baca. Ya itu hanya di dalam hati saja, insya Allah betul. Nanti juga ada yang baca. Pasti.
Madian kayaknya mau bikin sequelnya juga ya. Masya Allah, Madian. Boleh menambahkan ya, Umi? Boleh Madian, boleh. Sambil sharing-sharing juga ya, Miss ya. Pengalaman-pengalaman. Iya. Saya mengucapkan terima kasih, Umi. Udah dikasih kesempatan buat bisa bergabung di Zoom ini. Sharingnya sangat luar biasa, sangat inspirasi. Terutama Miss Yuli dan Umi juga. Masya Allah, ininya auranya semangat dan positifnya sampai ke sini, Umi. Tadi Mak juga yang ada tulisan nulis itu sedekah, Masya Allah, Insya Allah itu sangat ini ya, memotivasi saya untuk bisa mau menulis kembali lebih rutin. Nah, saya mau di sini mau mengucapkan selamat buat Juragan Artikel yang ke-6 tahun. Terima kasih, lewat JA saya banyak belajar, terutama tentang menulis artikel di Kompasiana. Alhamdulillah lewat kelas One Day One Artikel, saya punya akun Kompasiana. Terima kasih ya Umi. Dan lewat JA juga, ini Alhamdulillah udah buku solo saya. Subhanallah. Miss Yuli aja belum, baru mulai ini. Ya itu Miss Yuli sama Umi bingung karena ini kan memang lingkupnya untuk keluarga ya, memoir saya untuk keluarga. Cuman memang ada pesan-pesan moralnya, terutama tentang teladan kehidupan orang tua yang tadi disampaikan sebagian besar oleh Miss Yuli bahwa teladan kehidupan orang tua itu sangat melekat. Jadi kalau misalnya suka membaca atau membawa majalah ke rumah itu mesti anak-anaknya itu keikutan kena ya Mbak Miss Yulia. Nah itu memang saya ceritakan di buku ini, di buku memoir ini. Jadi lewat buku dagangan mama saya, jadi saya suka nulis, suka membaca dan sekali lagi saya terima kasih. Saya belum punya ini ya Miss Yuli ritmenya gimana ya untuk bisa rutin menulis, kemudian komitmen. Karena memang kan kadang sehari-hari kita masih punya amanah dengan keluarga, punya amanah dengan masyarakat gitu ya. Itu gimana bagi waktunya ya? Apa yang memang manajemen kepepet itu ya? Iya. Miss Yuli. Jadi langsung spontan bilang iya gitu ya. Sebentar, saya ambilkan ya ini. Ya, itu aja menurut saya. Terima kasih banyak sekali lagi Umi Alea, lewat Juragan Artikel saya bisa lebih bahagia, bisa menuliskan apa-apa yang ada dalam pikiran saya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi. Dan Miss Yuli, terima kasih inspirasinya. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi, Miss Yuli. Terima kasih. Amin, luar biasa, barakallah. Iya, terima kasih Mbak Dian. Umi, aku izin untuk menanggapi dan mungkin menjawab menjaga ritme ya. Yaitu Mbak, sebentar mungkin saya di chat. Saya bilang sama Umi, peninggalan warisan kita terbesar itu adalah tulisan, ya Umi ya. Jadi saya berusaha, sebenarnya hitungannya jatuhnya terlambat ya Mbak ya, karena anak-anak saya terakhir itu lahiran 99. Saya baru menuliskan ke mereka itu ini terakhir aja 2019 ya. Sesar atau PS normal adalah pilihan itu. Jadi saya menceritakan sendiri pengalaman saya. Jadi kalau memang Umi mengajarkan kalau artikel itu gampang. Kenapa gampang Umi ya? Karena berangkat dari kehidupan kita sehari-hari ya Umi ya. Coba tulisin sehari 10 cerita, bahkan lebih dari 10. Ketika sudah nulis 10, banyak lebih dari 10 nulis. Karena dari kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, ada cerita yang bisa kita ceritakan setelah tahu ritmenya, setelah tahu alurnya gitu ya. Menulis itu mudah. Karena apa? Terlalu banyak cerita yang bisa kita ceritakan, apalagi kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu ya Umi ya. Apalagi saya sebagai guru.
satu kelas muridnya 32, setiap anak berubah, berbeda. Makanya saya bilang, orang yang paling kaya dengan tulisan itu sebenarnya harusnya guru. Jadi kalau guru nggak nulis itu aneh buat saya gitu loh. Makanya menjaga ritmenya adalah kalau misalnya saya sendiri punya blog, Mbak, saya selalu berusaha menargetkan sehari 1. Tapi kalau nggak kekejar gitu kan, walaupun cuma 200 kata atau 300 kata juga tetap aja nggak kekejar. Tetap saya mencanangkan tagline saya adalah menulis itu sedekah. Jadi entah nulis di WA, entah nulis di Facebook, entah nulis di Twitter. Sekarang saya lagi senang-senangnya banyaknya di Twitter gitu ya. Jadi saya selalu menulis. Luar biasa. Dengan prinsip seperti itu, saya nggak kebebanin mau yang baca mau enggak gitu. Tapi saya pokoknya nulis. Karena menulis itu adalah sedekah. Jadi kata sedekahnya itu adalah tarikan semangat buat saya. Karena sedekah itu kan yang ditunggu ya Mbak. Kita nggak bisa sedekah dengan uang, ya sedekah saya dengan menulis gitu. Jadi itu jadi magnet banget buat saya. Pokoknya gimana caranya saya setiap hari harus nulis. Apa aja yang bisa saya tuliskan. Dan Umi pernah bilang menulis artikel itu berangkat dari kegalauan, dari pengalaman dan sebagainya. Ya itu saya tuangkan gitu loh. Jadi misalnya saya berangkat dari kegalauan, cuman kita bisa mengemas dan membungkus. Dan itu juga bisa jadi ide cerita atau ide menulis gitu. Ya silakan Mbak Dewi. Itu jadi ide cerita yang luar biasa kalau kita rangkai. Jadi artinya kita punya bank ide ya Umi ya, kita bisa tulis. Kadang-kadang di HP saya ini penuh Umi, ada kan note khusus note ya. Itu jadi bank tulisan saya, bisa jadi bank tulisan artikel, bisa bank tulisan apa cerita. Ntar kalau saya lagi kosong itu bisa saya kembangin bisa sampai 1000 kata. Itu bisa. Karena memang pokoknya saya cuma bilang misalnya di sini di note saya itu testimoni anggota grup The Post gitu misalnya. Saya cerita sedikit itu udah jadi pemicu. Nanti saya ingat karena saat itu saya memang betul-betul menanggapi cerita bagaimana menapping seseorang sehingga dia sampai terbangkit termotivasi. Dan itu kalau saya ingat pokoknya udah ada kata kunci temanya itu. Jadi banyak banget tulisan-tulisan saya sedikit di note itu Mi ya. Dan itu bisa jadi bahan cerita. Dan itu belum saya tuangkan ke blog itu Mi. Tapi yang paling utama adalah yang saya ceritakan adalah anak-anak saya dari mulai saya lama nggak punya anak, Umi mungkin masih ingat menulis jadi buku ya Mi ya, status menulis jadi buku itu saya 5 tahun kemudian udah jadi gitu. Cuman ya itu waktu saya untuk menuangkan, untuk mengedit sampai kata ngeditin buku orang, buku sendiri nggak edit gitu kan ya. Alhamdulillah sudah mulai Mi, udah masuk bab ke-12. Insya Allah doain saya bisa konsisten bisa jadi buku solo saya. Itu jadi ya kita menjaga ritmenya, nggak bisa mengharapkan orang lain. Kalau sekiranya udah error, udah itu, biasanya saya masuk komunitas. Pokoknya komunitas yang tiap hari nge-like, komen gitu, supaya bangkit tulisan saya gitu, supaya mau lagi nulis. Atau saya masuk ke program Umi, status menulis jadi buku, itu juga bisa membangkitkan. Atau saya bikin nanti insya Allah mau Ramadan ya Umi ya, itu insya Allah jadi program tahunan NAP dengan juragan artikel, yaitu tantangan nulis Ramadan. Insya Allah mau masuk tahun ketiga ya Umi ya. Alhamdulillah bukunya juga sudah mulai siap mau launching lagi juga. Makanya banyak cara Mbak, banyak cara kita menjaga ritme menulis ya. Dan kayaknya WhatsApp itu ada tempat yang enak untuk menjaga ritme itu ya Umi ya. Sangat enak saya bilang. Karena ada yang saya bilang sama anak-anak juga sama teman-teman, kalau kita tidak bisa berkata baik, paling tidak menulislah yang baik-baik gitu. Dan ternyata itu jadi magnet buat anak-anak. Kalau saya nggak nulis lama atau sama teman-teman, banyak yang nyari ya. Ya. Iya, Miss sakit ya. Kok nggak nulis? Nah itu. Atau gini, Miss kopas ya, gini. Atau saya lagi nulis saya cuma berdasarkan foto, saya nulis di bawahnya gitu. Miss kangen gitu, kangen diajarin lagi sama Miss Julie, itu alumni. Jadi alhamdulillah, karena saya nggak pernah berharap mau di like atau segala macam, enggak, terserah gitu. Tapi saya cuma yakinkan pembeli atau pembaca itu Allah yang menggerakkan. Kita pokoknya tugas kita adalah selalu melakukan gitu loh Mbak. Jadi kita nggak bergantung mau lagi mood nggak mood, ya ritme terjaga insya Allah, karena itu tagline kita adalah menulis itu adalah sedekah.
insya Allah jadi magnet kita. Terima kasih, jazakallahu khairan, Mbak Pak Iyaki, alhamdulillah. Iya, Mbak Dian mungkin bisa dilihat tulisan di blog saya, banyak banget. Saya bisa cerita, itu juga bisa jadi ritme tulisan. Silakan monggo menuliskan tentang anak-anak kita. Nanti kalau mungkin suatu saat umur saya udah nggak ada, anak-anak cucu kita bisa baca, oh seorang ibu menuliskan kita di blog dia gitu ya Umi ya, itu bisa jadi warisan luar biasa buat mereka. Karena saya tidak punya harta, hanya bisa punya tulisan ya Umi. Gak kerasa ini udah mau jam 10 ya, Tati. Barokallah, iya, monggo. Iya nih, karena asik berbicara, akhirnya kita juga jadi waktunya tidak terasa. Ini sudah 21.40, kita punya waktu sekitar 20 menit lagi untuk mendengarkan Miss Julie berbagi cerita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau aktif dalam sesi malam hari ini. Gimana nih Miss Julie? Kayaknya udah mulai mepet-mepet waktu. Kira-kira ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan kepada kami? Silahkan. Berbagi rasanya teman-teman juga pasti lebih dari seorang Miss Julie. Hanya apa yang saya rasakan, saya alami, semua hanya berangkat dari pengalaman ya Umi ya. Pengalaman itu adalah guru yang sangat luar biasa. Artinya kita nggak perlu menulis orang lain, tapi saya selalu bilang sama anak kandung saya, sama anak-anak sekolah bahwa kamu mau jadi penonton atau jadi pelaku sejarah dalam kehidupan kamu. Kalau mau jadi pelaku harus gimana, Miss? Ya menulis untuk dirimu sendiri, gitu loh Umi. Saya cuma itu aja yang selalu saya bilang, karena itu adalah warisan terbesar. Kita meninggalkan jejak sejarah yang tidak akan terhapus oleh waktu dan zaman apapun. Karena nanti sampai kita nggak ada pun umur kita, insya Allah tulisan kita masih akan dibaca. Saya punya teman blogger namanya Mbak Dewi juga, Umi. Itu dulu dia penulis aktif banget di blogger. Dia meninggal itu tahun 2015. Sampai hari ini tulisannya masih jadi rujukan. Dan itu adalah warisan luar biasa yang tidak ternilai oleh miliaran rupiah sekalipun. Itu aja Teh Ati. Masya Allah, tabarakallah. Kadang saya suka kehabisan kata ya kalau mendengar motivasi yang datang dari hati seperti ini, karena ya mungkin kita jauh ya Miss ya secara fisik, tetapi kadang tidak bisa dipungkiri juga gitu bahwa batin kita mungkin saling terikat gitu ya Miss ya, kadang doa gitu ya, dan interaksi di media sosial itu sungguh luar biasa gitu. Melalui tulisan-tulisan yang kita buat, rasanya kita menjadi semakin dekat ya, tidak ada batasan jarak dan waktu gitu. Mungkin dari Umi, bagaimana Umi? Apakah ada hal yang mau disampaikan Umi? Ya, alhamdulillah nih, terima kasih Miss, juga nih Mbak Dian dan teman-teman lain. Masih ada Mbak Suci juga ya, belum bisa bicara, mungkin pakai chat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Miss ya bisa kembali membangkitkan semangat ya, semangat kita semua, bahwasannya tadi passion itu ya, kemudian kalau kaitannya dengan bisnis penulisan, itu bisa dimulai dari passion kita sendiri. Dari sekian banyak aktivitas itu kita akan merujuk kemana, tentu saja tadi diawali dengan action ya. Jadi dari cerita Miss itu, Miss terus menerus action, mengambil berbagai kesempatan, dan pada akhirnya Allah pertemukan dengan jalan membuat penerbitan ya. Di samping penulis, Miss juga tetap menulis dan alhamdulillah sekarang menjadi mentor. Jadi artinya teman-teman jika melihat Miss Julie hari ini, ternyata di balik itu ada perjalanan perjuangan panjang
yang harus dilalui dengan semangat ya, meskipun mungkin tidak menutup kemungkinan ketika melaluinya juga dengan rayan air mata ya Miss ya. Dan bahkan mungkin ini cuman hujan yang nutupin Umi. Antau story-nya saya pernah dengar Miss itu sampai, maaf Miss ya, ngungsi di masjid itu Teh dengan anak-anaknya yang kecil-kecil, ya Allah, itu kan bikin saya merinding gitu ya. Jadi artinya keberhasilan Miss hari ini menghantarkan 3 anak-anaknya sampai dengan beres, insya Allah berkeluarga, itu adalah perjalanan panjang seorang ibu yang gigih ya, yang meyakini bahwa tadi bekal ilmu lah yang mungkin akan bisa menjadi bekal abadi ya, untuk perjalanan anaknya. Mungkin di samping dengan Miss sendiri menjadi contoh untuk anak-anaknya, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh buat kita semua hari ini ya Miss ya, yang di sesi nanti kita upload ke YouTube juga ya. Jadi insya Allah ini juga akan jadi amal jariah Miss, karena kan kita record ya Teh Atia, dan kita upload juga yang ada di Zoom ini. Mungkin Miss, terima kasih banyak juga sudah menginspirasi kami semua. Saya juga belajar dari Miss nih. Kegigihan Miss, semangat Miss, kita saling belajar semua ya. Barakallah untuk semuanya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Teh Ati sudah jadi bagian dari perjalanan hidup seorang Miss Julie, Umi terutama. Buat Miss Julie, Umi itu adalah mentor dan inspirator Miss Julie. Ya Allah, saling ini ya, kita saling support terus semuanya. Woman support woman ya. Yes. Doa bidoa Umi. Iya, terhubung dengan banyak perempuan hebat, pada akhirnya akan membuat kita menjadi lebih semangat. Meskipun banyak sekali problem yang kita hadapi di dunia nyata, namun ketika kita bisa berbagi cerita seperti ini, bisa saling menguatkan, saling memberi insight bahwa kita pasti bisa, perempuan pasti akan kuat untuk melewati berbagai tantangan sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai wanita karir, begitu banyak peran yang harus begitu banyak peran yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sekali kepada Umi dan juga Miss Julie yang sudah memberikan banyak sekali motivasi melalui cerita-ceritanya. Mudah-mudahan kami di sini bisa mengikuti semangat dan jejak dari kedua perempuan hebat ini. Insya Allah segala kebaikan yang sudah diberikan, lalu juga prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan, itu akan menjadi bagian dari kisah sukses Juragan Artikel juga, gitu ya, Julia. Baiklah, sebelum kegiatan malam hari ini kita akhiri, saya akan mengambil dulu dokumentasi kepada teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kamera. Saya persilakan. Salah. Kayaknya delay terus. Delay ya Teh ya, iya. Iya, sebentar ya. Aduh. Artinya delay mungkin ya. Ya. Iya, Umi. Sayangnya lagi internetnya lagi kacau ini. Habis hujan besar di sini. Iya, betul. Alhamdulillah nih. Masya Allah, hujan terus. Tapi mudah-mudahan hujannya bisa jadi penghapus debu-debu ya Umi ya, karena insya Allah virus-virusnya jadi kabur ya. Iya benar, luar biasa. Kan hujannya insya Allah membawa berkah gitu ya Miss ya. Amin, amin. Baiklah, terima kasih kepada Umi Alia
Miss Julie dan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah dari kata ataupun sikap perilaku. Semoga semuanya sehat selalu dan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Kalau nggak salah hari Selasa Kamis ya. Ya, Mi ya? Hari sekarang ya, hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Ya, mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih semua teman-teman. Iya, izin istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Julie, sehat ya Miss ya. Amin, amin, amin. Insya Allah Tati, terima kasih. Doa yang sama buat teman-teman juga buat Tati dan Umi. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.